Baik, perkenalkan nama saya Agustus Saya Nenggolan. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 8 Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global. Yang pertama, tantangan profesi akuntan global. Tantangan profesi akuntan di publik global. Diberlakukannya liberalisasi jasa akuntansi di ASEAN dan harus ditindaklanjuti dengan MRA antar negara. Yang kedua, kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Yang ketiga, kode etik profesi akuntan The International Federation of Account atau IFAC. Yang keempat, profesi akuntan Indonesia dan The IFAC. Baik, selanjutnya adalah tantangan profesi akuntansi global. Nah, di dalam tantangan profesi akuntansi global ini terdapat dua pembagian, yaitu perbedaan prinsip akuntansi dan kedua adalah perbedaan standar audit. Nah, di mana tantangan profesi akuntansi dalam perbedaan prinsip akuntansi yaitu globalisasi ekonomi, kemajuan iptek, perjanjian kerjasama internasional, tantangan profesi akuntan. Sedangkan pada tantangan profesi akuntansi dalam hal perbedaan standar audit yaitu 3 aliran profesi abad ke-20, sistem Anglo-Saxon atau sistem Amerika Serikat, sistem kontinental, sistem di Inggris, dan profesi abad ke-21 menuju harmonisasi di bawah IFAC. Baik, perkenalkan nama saya Widarni Telambanua. Saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Akuntan Amerika Serikat dan hubungan dengan Kode Etik Akuntan di Indonesia. Di Amerika anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua yaitu kepentingan publik, yaitu anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa dan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, prinsip-prinsip etika menurut AICPA yaitu integritas. Yang dimaksud dengan integritas di sini yaitu untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik. Anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tinggi. Selanjutnya yaitu objektivitas dan independensi. Yang dimaksud dengan independensi dan objektivitas yaitu anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional, yaitu seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Proses menjamin independensi awalnya identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi. Kepentingan pribadi, review diri, advokasi, keakraban, intimidasi, menjadi eliminasi ancaman atau kurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pengamanan profesi, legislasi, regulasi di dalam klien, di dalam firma.
cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dapat menentukan untuk membuat aturan-aturan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tercermin dari suatu perusahaan. Adapun beberapa standar standar yang harus diikuti adalah auditing, review, kompilasi, konsultasi, manajemen, non-CPA atau tanggung jawab akhir pada anggota CPA. Secara finansial, cara dan lainnya yang aksesasi yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan publik tidak boleh di luar CPA dan harus mengikuti kode etik CPA. Kode etik IPATS Bronx adalah adapun beberapa kode etik IPATS Bronx yaitu struktur kode etika, dasar kode etika, proses menjamin independensi dan pengamanan bersifat. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Musiria Jebua, Prodi Akuntansi dengan NIM 2003 12036. Yang menjadi judul saya struktur kode etik IFA. Yang pertama-tama, kewajiban kepada masyarakat, di mana pelayanan publik merupakan objektif memenuhi harapan, profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Sedangkan prinsip-prinsip fundamental yang pertama-tama, integritas objektivitas, kompetensi, profesional, dan kerahasiaan perihal profesional standar teknis. Sementara kerangka dasar kode etik IFAK yang pertama-tama, 1. Melindungi kepentingan masyarakat, di mana merupakan suatu konsep yang cair, istilahnya kepentingan ini sesuai dengan waktu dan kondisi di setiap keadaan. Yang kedua, jasa profesi kepada klien. Yang pertama-tama pembukuan dan kedua audit. Ketiga, integritas. Integritas merupakan suatu organisasi yang terlihat dari tindakan yang menunjukkan konsistensi dan ucapan dan keyakinan. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas merupakan upaya-upaya yang dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Yang kelima, skeptis profesional. Skeptis profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Muhammad, Prodi Akuntansi, NIM 2003 12038, di mana materi selanjutnya itu pengamanan risiko konflik kepentingan dibagi menjadi 3. Yang pertama, profesi, legislasi, dan regulasi. Artinya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman standar profesi per review. Yang kedua, di dalam klien. Artinya proses penunjukan auditor, kompetensi staf, komitmen pelapor keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, di dalam firma atau KP. Artinya kepemimpinan, prosedur pengawasan, kebijakan independensi, prosedur pemantauan klien, partner terpisah, non asuransi, dan asuransi service. Selanjutnya, ancaman terhadap independensi, di mana ancaman terhadap independensi ini dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kepentingan diri, kedua, review diri, ketiga, advokasi, keempat, kekerabatan, dan yang terakhir adalah intimidasi.
Oke, baik. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah ancaman independensi KAP atau kantor akuntan publik. Nah, ancaman-ancaman ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ancaman kepentingan diri akuntan publik. Nah, ancaman ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kepentingan keuangan dalam perusahaan klien. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada total fee dari suatu klien. Kemudian yang ketiga adalah punya hubungan bisnis dengan klien. Kemudian yang keempat, kekhawatiran kehilangan suatu klien. Dan yang kelima, potensi akan dipekerjakan oleh suatu klien. Kemudian yang keenam, fee contingency. Dan yang terakhir adalah adanya pinjaman dari klien. Ancaman yang kedua adalah ancaman review diri akuntan publik. Nah, ancaman ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, temuan kesalahan material saat dievaluasi ulang. Kemudian yang kedua, bantuan penyusunan laporan keuangan sebelum audit. Yang ketiga, perancangan sistem akuntansi sebelum audit. Dan yang terakhir adalah menjadi anggota tim penjamin setelah baru saja menjadi karyawan. Nah, ancaman yang ketiga adalah ancaman advokasi untuk akuntan publik. Ancaman ini juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mempromosikan saham perusahaan publik dari klien di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit. Dan yang kedua adalah bertindak sebagai pengacara, penasihat hukum untuk klien penjamin dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Nah, ancaman yang keempat ini adalah ancaman keakrabatan untuk akuntan publik. Nah, ancaman ini juga terdiri dari 4 poin. Yang pertama, punya hubungan keluarga dekat dengan pejabat klien. Kemudian yang kedua, mantan rekan menjadi pejabat di klien. Kemudian yang ketiga, menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien. Dan yang terakhir adalah hubungan yang sudah terjalin lama dengan karyawan senior klien. Nah, ancaman yang terakhir adalah ancaman intimidasi akuntan publik. Nah, ancaman ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, diancam dipecat atau diganti kantor akuntan publik yang lain. Yang kedua, diancam tuntutan hukum. Dan yang terakhir adalah ditekan secara tidak wajar. Nah, pembahasan selanjutnya adalah ancaman independensi akuntan bisnis. Nah, ancaman independensi akuntan bisnis ini terdiri dari 2 ancaman. Yang pertama adalah ancaman kepentingan diri akuntan bisnis. Nah, ancaman ini juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kepentingan keuangan, pinjaman, dan garansi. Kemudian yang kedua, perjanjian kompensasi insentif. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan harta perusahaan. Dan terakhir adalah tekanan komersial dari pihak luar. Nah, ancaman yang kedua dari akuntan bisnis ini adalah ancaman review diri akuntan bisnis. Nah, ancaman review diri akuntan bisnis ini terdiri dari satu saja poin, yaitu keputusan bisnis atau daya yang sedang direview oleh akuntan profesional yang sama membuat keputusan bisnis atau penyiapan data tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Nestika Laya. Saya akan menjelaskan tentang ancaman independensi akuntansi bisnis. Ada beberapa ancaman kekerabatan akuntan bisnis. Yang pertama, punya hubungan dekat dengan seorang yang memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Yang kedua, memiliki hubungan lama dengan rekan bisnis yang mempengaruhi keputusan bisnis. Yang ketiga, penerimaan hadiah atau perlakuan khusus. Yang keempat, ancaman akuntan intimidasi akuntan bisnis atau ancaman pemecatan atau penggantian. Yang kelima, seorang yang dominan berusaha mempengaruhi proses keputusan. Dan yang keenam, situasi-situasi unik lainnya. Selanjutnya, adapun kode etik akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut IAPI, yang sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAPI, KAP, dan staf profesional. Berikut kode etik yang harus dipatuhi dan yang dimiliki oleh seorang akuntan publik, yaitu yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat,
independen, yang kelima kerahasiaan, yang keenam objektif, dan yang terakhir berperilaku profesional. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada ringkasan-ringkasan SOX. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut mengenai SOX ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan SOX. Nah, SOX ini adalah Sarbanes-Oxley Act atau SOX, merupakan undang-undang baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2022. SOX ini lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Baik, untuk ringkasan kami mengenai SOX ini, pada Public Company Oversight Board, dampak SOX terhadap KAP, dampak SOX terhadap manajemen, dan pembentukan dan pemberdayaan komite audit dapat kita lihat pada slide berikut ini.